Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa pada kesempatan malam ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, walafiat, dan berbahagia. Malam ini, hari Selasa ya, 17 Februari 2025, saya pilih karena ini eh, cocoknya gitu ya. Tema ini memang untuk malam hari di mana kita bisa mengenali diri kita sudah rileks, rileks ya, kita sudah apa menyelesaikan pekerjaan kantor tadi sore mungkin atau pekerjaan rumah tangga atau sudah makan malam gitu ya. Sudah bersama keluarga. Jadi untuk mengisi waktu sebelum tidur saya bikin acara sharing session. Saya Sofi Pelagis, saya psikolog, saya pendiri Summit Learning Forum dan Ketua Yayasan Kreativitas Mangun Indonesia yang bergerak di bidang sosial, edukasi, juga literasi. Nah, pada kesempatan ini eh, kita akan sharing sessionnya untuk mendengarkan sharing buku begitu ya. Jadi Summit Learning Forum itu saya dirikan 2022. Kegiatan pertama awal memang untuk literasi, tapi ada juga pelatihan ya untuk keterampilan eh, literasi emosi, kemudian untuk psikodrama, begitu. Nah, menulis bareng gitu ya untuk terkait dengan literasi itu sudah pernah saya lakukan eh, sebelum tahun 2022. Jadi tepatnya 2020, pasca pelatihannya Kang Asep, Couple Marital Counselor and Psychotherapy, pelatihan forgiveness, itu saya ajak nulis bareng. Jadi dulu tanpa latihan sudah nulis gitu ya. Tanpa latihan sudah nulis dan dulu nggak ada AI gitu ya. Kemudian beberapa buku sudah kita terbitkan bersama ya, buku antologi nulis bareng atau istilahnya bunga rampai, mulai dari kondisi pandemi, eh, bangkit dari pandemi itu kisah inspiratif untuk entrepreneur ya, pebisnis gitu ya. Tapi juga ada yang kisah kisah selain pebisnis juga ada kisah pendidik, pendidik yang harus mencari cara supaya eh, dia bisa survive gitu ya. Dia juga jualan, dia juga online gitu karena dia honorer gitu. Kemudian ada eh, buku tentang kiat pendampingan pada saat pandemi, ya bagaimana orang tua disibukkan dengan pandemi itu eh, berbagi kisah pengalaman bagaimana menerapkan pembelajaran dari rumah jarak jauh begitu. Kemudian ada buku Inspiration Work from Home, ya itu penulis paling banyak yang saya himpun ada 31 penulis, ya. Di antaranya ada almarhum Bu Dr. Hamidah psikolog ya dosen UNER itu nulis 3 tulisan gitu. Dua tulisan apa tiga ya? Jadi 31 itu dengan tulisan Muhammadah, insya Allah dua atau tiga gitu. Dan banyak ya, jadi nggak nyangka teman-teman waktu pandemi itu bisa meluangkan waktu untuk menulis bareng. Ada semangat bersama ya untuk memberikan kesaksian sejarah gitu ya. Karena tulisan itu abadi, kata Pramudia Anantatur. Ya, baik. Salam kenal semuanya ya. Semoga sip. Mbak Rahmawati ya dari Balikpapan pernah menulis. Dari kolom chat ya kita kenal bahwa teman-teman di sini ya ada banyak dari seluruh Indonesia hadir ya dari berbagai grup WA yang saya share kegiatan ini ya. Kemudian kita juga perlu kenalan nih narasumbernya gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan latar belakang kegiatan ini saya lakukan dan bagaimana track saya yang sebelumnya sudah mengajak teman-teman untuk bergiat literasi begitu. Di sini tidak hanya psikolog ya teman-teman, ada juga mahasiswa, ada juga praktisi, people helper begitu ya. Nah, malam ini bersama kita itu psikolog gitu ya. Eh, Beliau saya kenal sejak masih SMA. Jadi beliau adik kelas saya di SMA, kuliah juga di kampus yang sama. Beliau juga mengambil magister psikologi, ya. Jadi S1-nya di Ubaya, S2-nya di UNER, Mapro UNER pertama.
dan saat ini beliau menjadi peneliti di BRIN dan aktif untuk membuat karya. Nah, karya tulisannya akan dibagi malam ini yaitu inner child ya. Nah, topik inner child itu masih masih diminati begitu ya, masih eh, menjadi tren topik gitu ya. Padahal itu kalau lihat training-trainingnya ya, dari training-training psikologi ataupun dari training-training kita sebutnya apa ya, pengembangan diri, itu sudah sebelum pandemi sudah ada ya, tahun 2011, 2012 dan sampai saat ini topik ini masih membuat kita tertarik dan curious gitu ya. Curious artinya kita ingin tahu. Karena setiap penulis ya itu akan punya gaya sendiri untuk menceritakan atau menarasikan tentang bisa konsep, bisa pengertian, bisa kasus-kasus, bisa penanganan, bisa tips dan saran bagaimana mengatasi inner child yang bermasalah gitu ya. Ada yang nyebutnya itu terluka, ada yang menyebutnya itu traumatik. Nah, bagaimana sih Coach Yurika akan mengantarkan buku ini pada pembaca? Nah, kita hadirkan beliau ya. Kasih sambutan dulu dong, kasih reaction dulu dong. Bisa tepuk tangan, bisa balon, silakan. Kasih reaction dong. Tulis, maaf tulis. Pencet, pencet reaction ya. Untuk kita semangati nih narasumbernya agar bergiat gitu ya. Semangat gitu ya untuk berbagi bagaimana buku ini disajikan untuk membaca. Baik. Selamat malam, Coach Yurika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Opi. Ini muka saya jadi kelihatan merah ya. Soalnya ini di kafe Mm-mm. ini ceritanya. Waduh, Oh, di sambil kafe. ngafe. Mm-mm. Iya, Mm-mm. Kafe janjian yang nih. sama nggak kayak kita kemarin Oh itu? ya jelas, kafe terdekat ya. Jangan jauh-jauh karena ini malam. Terdekat dan anu ya cantik ya, apa estetik gitu Cantik. ya, interiornya Mm-mm. bagus. Bagus banget. Halo Ya, Mbak ini Yurika. kafenya Iya, Pak siapa ini Mas Jj? Apa atau Mbak? Pak Jim, Mbak. Mbak. Ya, semakin malam banyak ini yang hadir loh, luar biasa. Tapi Iya. ini menarik, Coach ya. Topik Ya. ini masih diminati dan membuat kita itu kepo. Ini apalagi nih, Inirchat apalagi nih yang mau dibahas gitu ya. Nah, silakan Coach Yurika, saya beri waktu setengah jam, boleh lebih sampai 45 menit. Kemudian kita diskusi ya. Silakan. Oke. Nah, malam ini saya mau sharing. Ini buku solo pertama saya ya. Pakai nama pena nih Miyuki Chika nih. Karena supaya membedakan nih cerita Mbak Opi antara saya menulis Oh, buku populer dengan saya heeh. menulis buku serius gitu ya. Oke, kalau populer pakai nama samaran. Iya, pakai nama pena Oh, gitu nama supaya pena nggak ada istilahnya. nyemprit gitu ya. Kebetulan kan saya eh, apa namanya afiliasi saya tuh masih di BRIN gitu ya. Oh, Jadi mm, mm, tugasnya ya menulis, nulis buku, nulis artikel jurnal dan lain-lain. Nah, khawatirnya kalau saya nulis populer dengan nama asli mm. disemprit Oh, nih. oh, ada rule-nya. Mm, mm, Nah, itu. Jadi saya untuk buku Inner Child ini memang saya tulis populer, mm, sangat simple bahasanya saya mm. buat seperti bercerita ke teman gitu ya, Oh, mm, sharing ke mm, teman, bercerita. Jadi sangat populer semua kalangan insya Allah bisa baca ini. Jadi eh, jangan apa ya tampak serem gitu ya. Oh, pasti ini Inner Child, teman kecil dalam diri kita. Oh, serem banget judulnya ya gitu ya. Ada yang bilang judulmu kok serius banget. Ya, tapi dalamnya saya kemas dengan seperti saya bicara dengan teman, saya sharing dengan teman. Nah, di dalamnya sini eh saya menuliskan apa sih gitu ya. Kita kenalan dulu dengan inner child kita. Apa sih inner child itu gitu ya. Terus eh, kenapa sih kita harus mengenal inner child kita gitu loh? Apa sih pentingnya kita mengenal inner child kita gitu ya? Terus caranya gimana kita kenalan dengan inner child kita? Terus inner child dengan dewasa gitu ya, bedanya apa itu ya? Apakah inner child itu akan selalu membuat keributan gitu ya? Apakah inner child itu kok kelihatannya di mana-mana kalau orang sharing itu kan
seolah-olah menyalahkan inner child gitu ya. Apa yang terjadi masa sekarang itu menyalahkan inner child gitu, menyalahkan masa lalu. Bener nggak sih seperti itu gitu ya? Itu saya ceritakan di sini, saya berbagi di sini. Kemudian kalau inner child itu lagi terluka gitu ya, inner child kita tuh terluka itu seperti apa sih gitu? Dampaknya apa sih di masa sekarang atau masa depan? Itu ada efeknya nggak sih sebenarnya kalau inner child kita tuh terluka gitu ya? Terus kalau misalnya kita mengabaikan inner child gitu ya, apa sih yang terjadi kalau kita mengabaikan inner child gitu ya? Jadi inner child itu bisa jadi ya bisa menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Tapi kadang-kadang kita secara tidak sadar gitu ya, kita mengabaikan inner child itu gitu ya. Kita tidak peduli dengan inner child itu gitu ya. Dengan dalih kita kan nggak boleh mengingat masa lalu terus ya. Kita harus melihat ke depan ya, sehingga kita tidak aware dengan kondisi inner child kita. Itu. Terus di sini saya juga sharing tentang tanda-tandanya kalau inner child terluka itu seperti apa. Tanda-tandanya kalau inner child itu terabaikan itu seperti apa. Terus bagaimana cara kita itu setelah kita kenal inner child, gimana cara kita itu merangkul inner child, bagaimana cara kita supaya tidak mengabaikan inner child gitu. Terus kalau misalnya kita tahu inner child kita sedang terluka gitu ya. Gimana sih cara kita memaafkan diri sendiri gitu ya. Kok bisa memaafkan diri sendiri gitu ya. Kan biasanya kan kita diminta untuk memaafkan orang lain ya gitu. Kali ini kenapa sih kok kita harus memaafkan diri sendiri itu? Ada apa dengan diri kita kok harus dimaafkan seperti itu? Kemudian caranya gimana kita itu untuk memaafkan diri sendiri? Nah, setelah kita memaafkan diri sendiri, bagaimana dengan kalau misalnya kita ada sakit hati nih dengan orang lain? Itu kan kadang-kadang kan kita kalau misalnya sebel dengan orang lain ada yang memilih diem, ada yang memilih untuk langsung mengungkapkan gitu ya. Nah, yang benar, yang baik itu seperti apa sih gitu? Ada apa kalau misalnya kita sakit hati dengan orang lain? Apa iya kita harus memaafkan atau kita harus bagaimana sih sebenarnya? Seperti itu. Kemudian di sini saya juga bercerita atau sharing kalau misalnya kita gitu ya, kita ini udah dewasa nih ya, udah ini nggak ada peserta yang masih anak-anak atau remaja kan ya? Ada Mbak Opi yang masih Udah remaja Mbak Opi? mahasiswa, mahasiswa masih Kayaknya yang 20-an. paling paling remaja Mbak Opi ya. Mm-mm, remaja. Paling remaja ya. Jadi kita itu kan pada ya remaja-remaja akhir lah ya gitu ya. Ada yang mahasiswa 20-an, ada yang kita udah dewasa, bahkan ada yang manula. Ada yang ngaku nggak kalau manula? Atau semua merasa 17 tahun ini. Nah, itu jadi kalau misalnya kita eh, umur-umur kita sekian ini kita masih suka menggambar atau kita masih suka mewarnai, wajar nggak sih gitu loh? Ada apa sih kita gitu loh? Apakah wajar kalau misalnya kita masih hobi mewarnai? Apakah wajar kalau misalnya kita masih hobi menggambar gitu ya? Bagaimana kita, apakah inner child itu mempengaruhi kita dalam berhubungan dengan orang lain, dalam berelasi dengan orang lain, seperti itu. Kemudian sebagai orang yang kita sudah dewasa, sudah tua, bagaimana kita memahami inner child kita, gitu ya? Bagaimana kita eh, menjadi orang tua yang penuh cinta, yang menghargai anak kita ketika kita sudah menyadari inner child kita, gitu ya. Terus di sini juga saya memberikan apa ya, mengajak kita tidak cuma teori gitu ya, maksudnya tidak cuma sharing ya, tapi kita juga belajar untuk melakukan gitu ya. Jadi saya di sini saya beri apa ada checklist gitu ya, ada checklist untuk bagaimana kita berintrospeksi, bagaimana kita mengenal inner child kita.
Kemudian juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan inner child kita. Saya beri template untuk menulis surat dulu. Zamannya Mbak Opi kecil suka surat-suratan nggak Mbak Opi? Oh iya, SMP. Oh SD pernah SD. Nah, pernah ya. Tapi sekarang Pernah. kan kita Jadi gara-gara berantem tuh sama teman, terus nulis surat minta maafnya gitu. Belum oh berani gitu ya. salaman, malu. Nah, malu ya untuk salaman gitu ya. Jadi nulis surat gitu ya. Pernah nggak nulis surat untuk orang yang dicintai apa disayangin? Pernah nggak Mbak Opi? Surat cinta buat ibu pernah. Kalau sama pacar nggak pakai Hmm. surat cinta. Kan sudah Oh waktu langsung gitu ya. hard ketemu gitu kan. Oh Tuhan. Satu sekolah soalnya. Mm-mm. Ini teman-teman rekan-rekan yang di sini ada yang pernah nulis surat nggak? Ada nggak yang pernah Apa ya? nulis surat? Pernah nulis ini apa Idul Fitri itu kartu Lebaran. Oh kartu lebaran, bukan nulis surat, Oh surat, lain ya. surat. Iya, Pernah Mbak Ika. mengekspresikan perasaan. Oh Pernah, kalau ke pernah. kalau ke kakak kandung waktu kuliah dulu. Ini Mbak siapa ya, Mbak siapa? Saya kok nggak Saya kelihatan nih. Ade. Saya Ade. Mbak Oh Mbak Ade. iya. Mm-mm. Pernah Saya Mbak? pernah nulis tapi Mm-mm. untuk kakak dan orang tua karena kuliahnya jauh. Oh karena kuliahnya jauh gitu. Zaman masih surat-suratan ya Mbak ya. Iya. Terus yang lain adakah? Terima kasih. Makasih Mbak Ade ya. Yang lain adakah yang pernah menulis surat, mengekspresikan perasaan ke surat? Pernah, Mbak. J, sinten ini? Mbak Oda. Mbak siapa ini? Di tim Proja. Ah, ah, ah. Oh, Mbak Oda. Iya. Nulis surat buat siapa, Mbak? Dulu nulis surat waktu SMA sama temen yang kebetulan beda sekolah. Tapi sharing-sharing tentang pelajaran. Waktuku sudah kerja, kirim surat dengan temen yang lama nggak ketemu gitu. Terus akhirnya lost contact. Dengan surat Mm-mm. itu akhirnya bisa nyambung lagi silaturahminya. Mm-mm. Nulis surat yang ditulis tangan ya, Mbak Oda ya? Iya, Bukan belum ada, email ya? Oh, belum enggak, ada email ya? belum ada email, belum ada komputer, pakainya masih tulis tangan. Masih tulis tangan. Oke, ada lagi Zaman yang saya ikut pernah nulis. Mm-mm. Mbak, siapa ini? Siapakah yang bicara? Ini saya kok nggak bisa kelihatan ya, Mbak Opi ya? Siapa yang bicara ya, Mbak Opi? Apa settingannya Zoom ya, Mbak Opi? Ya, karena kan ada spotlight. Oh, ada spotlight. Dilepas aja ya Ya, spotlightnya ya. Oke, saya lepas spotlight. Siapa tadi yang ini? Saya Iva. Oh, Mbak Iva. Monggo Mbak Iva. Oh, kalau Mbak Iva ini jagonya nulis kayaknya Mbak wah Opi. kakak ini, kakak Iva ini. Kayaknya saya di sini paling ini ya, penghuni museum kayaknya ya. Enggak, ada tadi Bu siapa yang dari Simatupang tadi juga senior kok. Kalau saya ini kan generasinya generasi kolonial. Jadi sudah sangat menikmati menulis surat pada My First Love gitu ya. Bagaimana Mm-mm. menumpahkan semua perasaan dan segalanya. Dan memang itu eh, sehingga saya punya kebiasaan dari SMP kali ya. Itu punya diary. Jadi Mm-mm. dari situ setelah beberapa tahun bahkan sudah puluhan tahun saya baca lagi sampai kuning semua gitu ya bukunya Mm-mm. gitu. Oh kok Mm-mm. ini ya? Kok dulu punya semacam ini bisa menuangkan perasaan dan sebagainya dan itu emang benar-benar lega lah ya. Karena mungkin zamannya dulu nggak ada seperti sekarang ya. Lalu Mm-mm. dengan perkembangan teknologi, saya juga pernah punya diary yang apa namanya Iya, eh, halo. dalam Malam. bentuk dalam Iya, bentuk malam, malam. Bentar, oh bentar, bocor, ada yang bocor, masuk, bocor. Ada yang ada bocor. yang bocor. Dengan kemajuan teknologi, saya sering nulis diary juga, tapi dalam bentuk ini ya, file gitu ya. Nah, Mm-mm. ternyata sekuritasnya kurang. Nah, di situ Mm. saya sudah mulai dalam tanda kutip kapok gitu ya.
Coach Yulika. Mm-mm, Jadi mm-mm. saya merasa, aduh, kalau nulis ini ya nanti dibaca orang gitu ya. Nah itu Mm, seperti itu. mm-mm, Karena pernah emang bocor gitu ya di inilah mm-mm. dihack gitu ya kalau kalau Dihack, sekarang gitu ya. Jadi ketahuan semua tuh terus sampai saya juga diancam-ancam. Saya sudah baca loh diary-mu dan sebagainya. Hmm. Nah ini saya terpukul gitu ya, terpukul artinya kayaknya aku nggak bisa nulis lagi lah. Di mana ya tempat yang bebas untuk menulis gitu ya. Mm-mm, Itu mm-mm, sih mm-mm, apa eh, ya sekedar sharing saya. Tapi mm-mm, mm-mm. jadi setelah itu sekarang ini ya pelampiasannya menulis, Ya, tetapi eh, tulisan itu dibuat samar atau ya semacam cerita pakai gitu anu nama aja. pena ya, nama pena, Nama pena. nama pena Gimana biar kalau gak ada yang nama nyemprit. pena? Gitu ya disemprit. Atau iya, jadi itu memang benar-benar jadi kita ini ya apa ya Mm-mm. merasa kayak kecolongan aja. Terus Iya. jadi mandek kan kita mau nulis itu lagu. Nah, padahal Mm-mm, ini mm-mm. juga tempat yang bagus lah kalau menurut saya nulis itu. Iya. Itu. Ya, Mm-mm. monggo. Ada lagi yang masih mau cerita? Di chat mungkin ada ya Mbak Opi ya. Di chat ini Bu Ya, Rostika. ada sharingnya Brustika, Iya, sharingnya Kak saya Nova. sering nulis surat saat muda, punya teman curhat. Mbak Anissa, waktu jadul sering sering nulis surat, punya beberapa sahabat pena. Nah, ya, ini mungkin kita itu seangkatan semua ya, Mbak Opi ya. Jadi saya dulu juga punya sahabat pena itu banyak. Dan dulu itu lagi musim-musimnya sahabat pena dari luar negeri ya, Mbak Opi ya. Oh, Gimana ada dulu ya, dapatnya? nggak ikut. Heeh. Ada, kebetulan kan Papa juga ada punya teman dari luar negeri gitu. Terus ada teman yang sekolah di luar negeri. Jadi dulu itu sempat ngumpulin perangko filateli. Nah, memang feel-nya beda ya. Kalau misalnya kita menulis dengan tangan gitu ya, menulis dengan tangan dengan kita menulis pakai kayak Mbak Eva tadi di blog atau pakai media elektro yang tinggal ngetik itu memang beda. Nah, di sini itu saya beri template ya, saya buatkan template nih di sini. Saya buatkan template yang bisa untuk ditulis ulang. Kenapa kok ditulis ulang? Supaya feel-nya dapat. Ini surat cinta untuk inner child kita gitu ya. Kita menulis, mengungkapkan perasaan kita, kita belajar untuk mengungkapkan perasaan kita pada inner child kita, gitu ya. Itu di sini. Untuk yang mungkin kita sudah lama gitu ya, kita sudah lama nggak menulis, apalagi kita sudah lama nggak menulis surat atau sudah lama tidak mengungkapkan perasaan lewat surat yang ditulis tangan, ini template ini bisa dipakai untuk belajar mengungkapkan perasaan dengan tulisan dengan tangan, gitu ya. Kalau misalnya Mbak Iva sampai sudah nggak percaya gitu ya karena pernah dihack gitu ya. Terus aku harus mengungkapkan gimana caranya, di mana, bagaimana gitu ya. Sedangkan menulis itu adalah berbicara tanpa suara gitu ya. Kadang-kadang kita kalau bercerita gitu ya, itu kita belum tentu orang yang kita ajak bercerita itu responnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ketika kita menulis, apalagi menulis dengan tangan, itu kita tidak perlu meminta respon, tapi kita sudah mengeluarkan apa yang kita rasakan gitu ya. Mungkin harus kembali lagi ya Mbak Opi ya, ke zaman diary ya Mbak Opi ya, supaya bisa mengungkapkan perasaan. Nah, itu salah satu yang ada di dalam sini itu adalah template menulis surat. Seperti itu. Terus ini juga ada checklist Mbak Opi, checklist introspeksi mengenali inner child ini. Kelihatan ya Mbak Opi ya? Kelihatan nggak Mbak? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Nah ini ya. Jadi Nah isi ini bukunya juga ada kayak apa, journaling gitu ya.
Ya, ya. Jadi ada seperti journaling selain. Jadi Heeh, kan heeh, nggak melulu teori ya kita ya untuk heeh. kita mengenal inner child ya. Jadi di buku Heeh. ini juga saya mengajak untuk berkenalan juga dengan mengisi checklist, dengan bicara dengan melalui surat seperti itu. Tuh, itu Mbak Opi. Ya, lanjut coach. Ya, itu Mbak Opi dari isi buku ini. Mungkin ada yang mau bertanya, udah kita langsung buka ini aja ya Mbak Opi ya, Oh, interaktif oh, aja ya. boleh, boleh. Mm-mm. Oke, boleh banget. Jadi tadi penjelasan ya sekitar 15 menit ya. Tadi narsum Mm-mm. saya beri kesempatan setengah jam begitu ya. Dan sudah digunakan 15 menit untuk sharing isi bukunya. Nah, yang kepo gitu ya, yang curious Mm-mm. gitu, yang pengen tahu gitu ya, silakan untuk mengajukan pertanyaan ya terkait dengan isi bukunya tentu, atau mungkin terkait dengan eh tadi ya eh, tips gitu ya, atau teknik apa sih yang bisa dilakukan ketika inner child-nya terluka, cara pemaafannya kayak gimana. Mungkin ada pertanyaan lain yang terkait dengan tadi merangkul diri itu kayak apa. Nah, gitu. Silakan. Ini kita terbuka dengan sesi tanya jawab sampai kita sepakati setengah jam ya, teman-teman ya. Silakan. Nah, teman-teman ini juga banyak yang praktisi. Jadi boleh sharing juga pengalaman untuk mengatasi inner child-nya. Tadi disebutnya keributan. Nah, ini ada pertanyaan nih. Berdamai dengan inner child. Oke, cara berdamai dengan inner child gimana sih versi Coach Yurika yang sudah ditulis dalam bukunya? Masih di masih di Masih mute. di Nah, mute. Ya, jadi di dalam buku ini gitu ya, kita, saya ulang, ini kayak ngulang lagi ya. Pertama kita kenalan dengan inner child nih, terus kenapa? Karena Mbak Iva tadi tanya ya di chat ya, apa sih isi bukunya? Nah, kita kenalan dengan inner child, kenapa kita pentingnya apa? Kita mengenal inner child, terus caranya berkenalan itu seperti apa? Kemudian, apakah inner child dengan versi dewasa itu akan ribut terus gitu ya? Seru-seruan terus atau ribut terus gitu. Nah, seperti apa? Apakah inner child dan versi dewasa bisa berdamai gitu ya? Bagaimana membangun hubungan yang sehat? Ini saya kasih tips-tips bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat dengan inner child. Kita mengenali inner child, kita menerima inner child, kita memberi ruang inner child untuk bermain gitu ya. Terus bagaimana menangani luka pada inner child gitu. Bagaimana menemukan keseimbangan. Kemudian kalau misalnya inner child itu terluka gitu ya, bagaimana kita memahami kondisi inner child yang terluka di masa kini gitu. Seperti apa kondisi inner child yang terluka di masa kini. Kemudian langkah-langkah apa atau apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan inner child yang terluka. Seperti itu. Kemudian inner child itu ternyata tidak hanya terluka, tapi bisa juga dia terabaikan dan tertekan. Nah, gimana kita mengenali inner child yang terluka, terabaikan, atau tertekan itu seperti apa? Tanda-tandanya gimana inner child yang terluka, terabaikan, atau tertekan itu seperti apa? Kemudian eh berikutnya kita di sini ada dialog batin untuk memahami inner child. Seperti apa sih kita dialog batin kita untuk memahami inner child itu ya. Ini saya tulis dengan sangat ringan gitu ya. Bacaan menjelang tidur itu bisa gitu ya. Apakah bisa dibaca oleh orang awam? Sangat bisa karena ini saya tulis sangat populer, sangat ringan, bisa bacaan menjelang tidur juga gitu ya. Sehingga ini tidak hanya untuk
psikolog atau praktisi kesehatan mental aja, tapi teman-teman mahasiswa, bahkan teman-teman SMA pun bisa untuk membaca ini karena memang saya buat sangat dengan bahasa yang sangat sederhana, sangat populer seperti itu, gitu ya. Terus ada banyak cara-cara atau lebih ke praktis ya bagaimana merangkul inner child, bagaimana kita mengenali gitu ya, gimana kita bicara dengan inner child, bahasa apa yang kita gunakan gitu, bahasa apa atau caranya bagaimana gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita merasa bersalah di masa lalu itu bagaimana kita memaafkan diri sendiri dengan peristiwa masa lalu, gitu ya. Bagaimana kita apa menjalin hubungan dengan orang lain, gitu ya. Bagaimana kita memaafkan orang lain juga di buku ini. Kemudian bagaimana melepaskan beban yang kita tanggung. Kita kan kadang-kadang kita punya beban nih gitu ya. Tapi kita abaikan. Gitu. Bagaimana kita melepaskan beban supaya kita tidak merasa tertekan, supaya kita tidak merasa berat terus. Itu. Kemudian kalau misalnya kita senang bermain atau melakukan hal yang dianggap seperti anak kecil gitu ya. Saya suka mewarnai, suka menggambar. Itu benar nggak sih gitu loh? Boleh nggak sih kita? Apakah itu terlalu kekanak-kanakan bagi orang dewasa? Itu seperti itu ya. Kemudian kreativitas yang benar tuh seperti apa sih gitu ya? Apakah kalau misalnya kita berkarya, kita apa namanya berkarya, membuat karya yang tidak sempurna itu boleh nggak sih, bener nggak sih gitu ya? Itu terus dalam menjaga apa, apakah inner child itu sangat mempengaruhi ketika kita berhubungan dengan orang lain, baik itu yang orang yang kita cintai, pasangan hidup, teman, itu berpengaruh nggak sih gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah sebagai orang tua gitu ya, apakah inner child itu mempengaruhi kita dalam apa berhubungan dengan anak, misalnya apakah inner child itu mempengaruhi pola asuh kita terhadap anak? Seperti itu. Nah, yang jelas di sini selain apa namanya teori-teori, apa sharing-sharing, nah kita berlatih untuk mengenali inner child kita sendiri dengan list tadi, list introspeksi. Kemudian kita belajar untuk bicara dengan inner child kita melalui surat. Nah, di sini sudah ada template-nya, surat untuk inner child. Nah, ini kan kadang-kadang kita butuh butuh eh, clue ya, butuh apa ya, butuh stimulus untuk bisa menulis, untuk bisa mengungkapkan perasaan kita. Nah, di sini ada seperti panduan awal gitu ya. Memang tidak harus plek ketiplek ini, mungkin bahasanya bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing, cara apa yang akan diungkapkan ke inner child bisa dengan bahasa masing-masing, tapi di sini setidaknya kita bisa untuk apa ya pancingan awal untuk menulis seperti itu. Itu Mbak Opi. Ini saya menjelaskan dua kali nih tentang buku ini. Ya, mungkin tadi Mm-mm. yang tanya itu baru join ya. Iya. Jadi tadi sudah sempat disampaikan ya ketika Mm-mm. pemaparan di awal. Tapi nggak apa-apa. Jadi lebih kaya gitu ya, Coach ya. Tapi jangan Mm-mm. tanya lagi loh Mm-mm. ya. Jangan tanya lagi topik yang sama ya. Coba kita Mm-mm. elaborasi dengan pisau analisa yang lain gitu ya tentang inner child gitu. Mm-mm. Baik. Nah, menarik ya kalau saya sendiri Mm-mm. menarik diksi yang dipilih oleh Coach Yurika adalah keributan. Mm-mm. Jadi inner child itu kadang hadir begitu ya, dan itu jadi keributan dalam kehidupan kita. Tiba-tiba ingat sesuatu Mm-mm. yang itu terkait dengan masa kecil kita, lalu ribut dengan diri kita Mm-mm. sendiri. Nah, ini eh, kalau dalam kajian kesehatan mental gimana sih, Coach? Gitu. Iya. Iya Kemarin tuh. kan baru ikut deteksi kesehatan mental. Nah, Iya. silakan dianalisa, Nah, Coach. jadi
sebenarnya di sini itu kita apa namanya ada bagian di mana inner child vs dewasa, Heeh. seru-seruan bareng atau ribut terus. Oh, Nah, ini sini oh, ada yang menarik nih. Kalau inner child sama oke, oke, dewasa oke. itu dia bisa seru-seruan atau akan ribut Mm-mm. terus gitu. Kayak kita Oh, saudara nih gitu kan. Inner child itu heeh. kan kalau misalnya kita bayangkan Mm-mm. seperti saudara kecil yang ada dalam diri Oh, kita. Nah, mm-mm, mm-mm, mm-mm. kalau sama saudara itu biasanya seru-seruan atau Mm-mm. ribut terus gitu. Oh, oke. Itu, itu ya. Terus bagaimana sih, apakah bisa dibuat harmoni gitu ya? Nah, ini ada inner child si energik yang menenangkan, kadang rewel. Nah, ini yang punya adik mungkin ya jadi kakak. Benar nggak gitu? Benar nggak sih? Kalau sama adik itu lebih energik gitu. Apa adik lebih pendiam gitu ya? Seperti itu gitu. Nah, bisa nggak itu dibuat harmoni gitu? Ataukah memang ya memang ribut terus gitu? Gitu ya. Hmm. Nah, di sini harmoni atau konflik itu tergantung diri kita sendiri ternyata gitu ya. Tergantung kita sendiri seperti apa. Makanya ini saya membuatnya menjadi bagian-bagian yang pendek-pendek itu ya. Ini saya spill ya. Saya spill nih sedikit-sedikit nih, pendek-pendek tapi Oh, dengan bahasa yang memang memang untuk dibaca semua kalangan gitu ya. Jadi nggak yang teori gitu Mbak Opi, bukan yang eh, apa juga bukan workbook aja. Nah, di sini kita kita cerita, kita sharing gitu ya. Ini buku seperti sesi sharing bercerita itu memang bahas dengan bahasa sederhana supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa paham gitu ya, bukan bahasa yang daki-daki gitu ya. Nanti kalau misalnya mau dengan bahasa yang serius, bahasa ilmiah, ya maybe next time saya bikin yang serius gitu. Ini memang yang ya, populer, memang yang buku populer ya ringan. Iya, untuk yang orang ringan untuk self untuk bisa healing lah dibaca ya. Kita semua. sebut untuk self Ya, healing gitu ya, Coach ya. iya, mm, mm. Nah, ini cocok buat hadiah ini, hadiah Valentine. Ya kan? Iya, iya Cocok untuk sebenarnya hadiah Valentine. cocok untuk ya bisa Cocok dibaca untuk bersama nanti pasangan ya. hadiah perkawinan, cocok untuk hadiah nanti Lebaran gitu ya. Terus Kalau tadi lebaran pertanyaan saya parcel belum aja. terjawab, Nggih, Coach. napa? Eh, eh, pertanyaan saya tadi belum terjawab. Kaitannya dengan Mm-mm. kesehatan mental, apakah yang tadi harmoni, ta? Ya Tadi itu kan tadi nyinggung tuh, ada kan apakah mau iya. ribut terus atau akrab-akrab pria. Artinya kesehatan mental di Mm-mm. sini untuk harmoninya itu kah? Iya, gitu Oke, loh. Apa situasi kalau harmoni itu misalnya ya, berarti sehat iya mentalnya. kalau misalnya konflik Mm-mm. itu apa yang terjadi sih gitu. Mm-mm. Dia membuat konflik yang seperti apa sih gitu. Nah, dia Oke. mau harmoni atau mau ribet terus seperti itu. Mm-mm. Siap, 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 siap. Nah, itu Mm-mm. tadi ya pemaparan dari Coach Yurika. Ternyata Mm-mm. eh, ada dialog batin. Ya, mau ribut terus Iya, atau mau akrab dengan inner child kita. Kadang inner mm-mm. child itu tiba-tiba datang atau kita ke-trigger gitu ya, Coach ya. Iya, mm-mm. Kalau ada sesuatu yang apa namanya di masa lalu yang memang membekas buat kita akan trigger gitu loh. Ya. Nah, menarik ya Mm-mm. teman-teman ya. Jadi eh, yang praktisi helper ya, praktisi people helper atau praktisi kesehatan mental bisa membuat kampanye gitu ya secara Mm-mm. luas bahwa inner child itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Inner child itu tidak Mm-mm. bisa dipisahkan dari kehidupan orang dewasa. Tapi bagaimana kita harmoni, berdamai dan Damai. itu nggak ribut gitu. Kehadiran inner child nggak bikin ribut atau nggak ribut sama kita gitu. Diri kita yang dewasa gitu ya Coach ya. Diri kita yang dewasa itu Iya, nggak ribut heeh. sama diri kita yang kecil. Itu saya jadi ingat itu. Mm-mm. Kalau pelatihannya Kang Asep itu memang salah satu ilustrasi dalam materinya Kang Asep itu memang ada gambar besar lalu di dalamnya kecil gitu ya. Jadi memang inner child Ini itu ya, ada seperti dalam ini kan, ada yang iya. besar, terus ini yang kecil Heeh. nih. Heeh. Jadi eh, inner child itu bisa masuk dalam diri orang dewasa atau adult ya. Inner self kalau disebutnya Kang Asep itu inner self orang dewasa, adult itu di dalamnya ada inner child gitu. Nah ini ada Bu Fiktina.
Bu Fiktina, selamat malam, selamat bergabung. Oh, ada Bu Sri Wahyuni, lama loh nggak satu forum sama Bu Sri. Apa kabar Bu Sri? Ini yang saya kenal lagi siapa? Ini Mbak Evi Makassar kah? Iya, Mbak Evi Makassar ya. Ya, Nah, Bu. Mbak Ya, Evi ini sudah sering ikut kelas menulis AI sama Pak Jumala. Kemudian sama saya juga. Ditunggu karyanya, Hmm. Bu. Ditunggu launching Insya booknya. Allah harus pemanasan lagi karena sudah agak lama nggak nulis. Nah, kalau gitu ikut kelasku aja. Gitu. Iya, insya Ikut kelas Allah. menulis ya. Mm-mm. Iya, Mbak iya, Opi ini insya ada Allah. pertanyaan Mbak Opi dari Ya, siapa nih? silakan. Mbak Indah, Mbak atau Bu Indah nih. Bolehkah jelaskan salah satu cara mengontrol diri saat sudah berdamai dengan luka dan menerima, tapi bertemu lagi dengan pemberi luka atau orang tua dan terjadi di masa kini? Oh, gini Mbak, Nah, kalau itu misalnya, apakah gimana ini? Apakah tadi yang pemaafan gitu? Kalau pemaafan cara ya. Coach Yurika gimana? Jadi gini, kalau misalnya kita sudah berdamai gitu ya, Mm-mm. berdamai dengan masa lalu gitu, Mm-mm. otomatis kita juga bisa menerima kondisi kita gitu loh. Ketika kita bertemu dengan orang yang memberi luka, itu sudah tidak menjadi luka lagi, sudah nggak terasa gitu ya, Oh, sudah oke. apa ya bahasa bahasa anak sekarang Terkikis. apa ya? Terkikis apa? Ya, sudah chill aja gitu katanya. Oh, Iya dek ya, chill. ini depan Oh, saya ada Gensi ini. Apa oh dek? Udah istilahnya chill chill. aja gitu dek ya. Iya. Oh, Udah chill aja gitu, udah santai oh, aja gitu ya. oke, oke. Jadi kalau misalnya kita masih merasa sakit, kalau Mm-mm. kita ketemu orang masih orang yang dulu mungkin ya sudah membuat luka buat kita. Kalau kita masih merasa sakit ketemu orang itu, berarti kita belum. Waduh, saya Gensi sip chill ya Mbak ya. Kalau kalau kita belum chill gitu ya, kalau angkatan kita mungkin Wallace ya Mbak ya Mbak Opi ya. Gitu. Kalau kita belum ikhlas, kalau kita belum berdamai, kita akan merasa sakit gitu loh. Apapun itu gitu ya kondisinya itu ya. Siapapun yang memberi luka, baik itu orang tua sendiri, saudara, teman, mantan pacar, siapapun gitu ya. Kalau misalnya kita sudah berdamai dengan kondisi gitu ya, dengan inner child, kita sudah mengenali inner child kita, kita sudah berdamai, itu tidak akan terasa sakit gitu. Memang mungkin siapa Mbak Mbak Indah bilang, wah, yo nggak gitu, nggak mudah. Memang nggak mudah gitu. Tapi ketika kita sudah benar-benar menerima, kita benar-benar kenal dan kita benar-benar menerima, itu ya, perasaan itu sudah tidak ada lagi, itu ya. Seperti itu Mbak Opi. Baik, jadi kita perlu menerima bahwa memang ada ada konflik, ada sesuatu yang nggak nyaman, itu diterima dulu ya, diterima dulu. Iya, Kemudian ketika setelah diterima lalu kita kontrol gitu ya, kita kontrol emosi gitu ya. Nah, mungkin di sini perlu ditambahkan konteks pemaafannya bagaimana gitu ya. Kalau saya buka kelas healing itu Ho'oponopono. Jadi oh pemaafan itu podo-podo, iya, pemaafan itu dimulai dari I'm sorry, saya menyesal I'm apa yang sorry. terjadi antara kita. Saya Mm-mm. menyesal ada konflik emosi atau ada perasaan nggak nyaman atau marah yang itu Iya. muncul kalau ada kamu. Saya menyesal Mm-mm. itu terjadi. Jadi kita menyesali kondisi yang tidak nyaman tadi atau yang bikin bikin huru hara ya, bikin bikin tadi Iya. ya nggak nyaman ya. Kata lainnya apa Mm-mm. misalkan huru hara, bikin apa ribut atau bikin Ribut. apa chaos gitu ya, Emosi pokoknya ya. Mm-mm. emosi gitu ya. Nah, Mm-mm. dan saya minta maaf. Saya minta maaf apapun yang terjadi, saya sebenarnya ingin hubungan kita baik. Saya Mm-mm. sebenarnya ingin eh, kita berdamai atau saya juga ingin kita sama-sama nyaman. Nah ya, I'm Mm-mm. sorry, please forgive me. Kemudian yang ketiga, I thank you. Saya terima kasih sekali atas hal-hal baik yang terjadi di antara kita. Gitu. Tadi kan minta
minta apa maaf dan menyesal ya atas sesuatu yang nggak menyenangkan, lalu kita juga say thank you atas sesuatu yang baik-baik saja atas sesuatu yang itu baik, karena nggak semua orang itu kan jelek toh. Mungkin ada satu hal yang jelek tapi kan kita nggak bisa menutup bahwa banyak hal baik yang itu sebelumnya pernah Mm-mm. terjadi juga gitu. Nah, Mm-mm. kemudian kita bilang I love you. Saya sayang kamu, saya perhatian sama kamu, dan ayo kita membangun hubungan lebih baik, atau kita mungkin tidak bisa menyepakati sesuatu. Ya, kita itu kadang nggak bisa sama persis sama orang, atau kita nggak bisa memaksakan kehendak, atau kita memaksa semua orang harus suka sama kita, atau membuat semua orang harus Mm-mm. setuju sama kita. Nggak apa-apa deh, kita beda gitu ya. Toh aku care sama kamu, aku sayang kamu, kita tetap jadi teman baik lah gitu. Kita gimana bisa memperbaiki hubungan, atau sama-sama enak lah saat ini ya. Mungkin kita bisa menjaga omongan, kita eh, bisa bilang bahwa ada perkataan yang mungkin keliru, nggak pas, itu tolong sampaikan ya gitu. Jadi kalau udah dilatih begitu, maka kita itu nggak, emosinya yang dulunya 9 bisa turun 6 atau turun 4 gitu. Iya. Minimal kita bisa reduce gitu ya, Mm-mm. bisa mengurangi itu. Iya, benar Hmm. sekali Mbak Opi. Jadi dengan kita awalnya mengenali, kemudian Mm-mm. kita eh, menerima, kita bisa mengontrol emosi, itu akan meringankan kita gitu ya. Jadi ini ada pertanyaannya bagus nih dari Bu Nur nih ya. Ibu apa Mbak ini Mbak Opi? Bedanya berdamai Ya, dengan boleh. mati rasa katanya. Kalau berdamai itu masih ada rasa, tapi rasa itu eh, apa? Bukan Nggak lagi rasa negatif kali ya. sakit gitu ya. Heeh, Ya, nggak kita negatif kali tidak ya. ya, rasa itu bukan lagi rasa yang negatif, tapi ya sudah chill aja gitu ya. Dia dengan jalan, misalnya ini pertanyaannya mantan pacar bagaimana? Apakah harus dikomunikasikan maafnya? Tapi itu sudah lama sekali, sekitar tahun 18. Tapi terkadang sampai terbawa mimpi tanpa ada kepikiran, belum tidur datang aja begitu. Nah Ya, ini. kasih tips yuk, Coach Yurika, gimana itu caranya move on dari mantan? Dari mantan, saya juga beberapa waktu yang lalu gitu ya, saya juga sempat struggle gitu ya, struggle dengan urusan ini apa barisan para mantan. Udah ini urusannya ya. Jadi urusan mantan itu sempat sempat saya struggle seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ketika kita gitu ya, apalagi Mbak Nur ini dari 16 ya, 2016 sampai sekarang, waduh udah lama banget ya. Tapi masih keinget-inget ya, susah move on. Jadi how to-nya kita menyadari gitu loh. Kenapa sih gitu? Kok terjadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi kita mengenali dulu gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya? Kenapa kok bisa kita nggak bisa move on dari dia gitu loh. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Kita kenali sendiri ya. Tidak usah saya sebutkan kenapa, nanti malah ngeliding gitu ya. Tapi kita pikirkan sendiri itu. Jadi Mbak Nur pikirkan sendiri kenapa sih kok aku nggak bisa lupain mantan gitu. Kenapa sih kok aku harus apa ingat terus sama mantan. Nah, setelah kita mengenali, kita menerima gitu. Oke, iya ini seperti ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya dibahasakan nama bahasanya Mbak Opi tadi Ho'oponopono ya gitu. Oke, ini saya pernah pernah merasa seperti ini dan sekarang itu sudah berlalu. Saya menerima, saya berterima kasih sudah dikasih pengalaman seperti itu, dikasih rasa seperti itu, gitu ya. Benar-benar menerima itu tidak hanya dengan mulut saja, gitu ya, tapi dengan hati, gitu ya. Dan kalau Ho'oponopono terakhir kita berterima kasih dan kita ucapkan bahwa, oke, saya mencintai pengalaman saya sebagai bagian dari hidup saya gitu seperti itu. Nah, kalau saya dulu memang zamannya masih menulis surat ya, masih menulis dengan tangan dan sampai sekarang pun saya suka menulis dengan tangan, ya saya tulis gitu. Dengan menulis dengan tangan, kita bisa benar-benar menyalurkan emosi kita ke dalam tulisan itu gitu. Ke tulisan itu, setelah itu kalau memang eh, ketika itu saya tidak mau ada orang lain yang membaca, ya sudah saya robek. Sudah selesai semua. Seperti itu, Mbak Opi. Tips dari saya.
Ya, Ya, Mbak Pi. jadi butuh proses, nggak apa-apa, Mbak. Kalau Ya. dalam kelas healing saya, itu saya sebutnya letting go. Itu saya Mm-mm. belajar dari bukunya David Hawkins ya. Ada bukunya David Hawkins. Mungkin sudah ada Indonesia. Oh ya, saya beli Indonesia kok. Jadi ada serial triloginya David Hawkins ya. Eh, Power and Force, Letting Go, satunya saya lupa. Nah, maka Mbak siapa ini? Mbak Ini Mbak Nur. siapa tadi masalah Mbak Nur Mbak Nur. Habibi. Mm-mm. Nah, perlu melepas gitu. Melepas luka batinnya. Jadi izinkan tadi ya, diterima dulu rasa nggak enaknya. Kemudian kita afirmasi diri. Apapun yang terjadi, saya menyesal dan saya minta maaf kalau saya nggak nyaman dan saya berterima kasih hal-hal baik yang sudah terjadi. Saya tetap punya rasa baik ya meskipun nggak bisa sayang nggak apa-apa. Misalkan saya ingin punya rasa baik, nggak usah cinta, nggak usah sayang, namanya mantan ya. Cukup misalkan saya merasa ingin punya perasaan baik gitu ya. Sayang itu kan nggak harus sayang asmara gitu ya. Sayang itu nggak harus sayang asmara gitu. Dan kemudian tahap berikutnya adalah letting go. Dan saya izinkan perasaan kecewa saya pergi. Jadi sebenarnya yang terjadi dengan kondisi Mbak Nur ini adalah rasa kecewanya digenggam, gitu. Mm-mm. Rasa sedihnya digenggam. Makanya sampai dibawa mimpi. Jadi izinkan gitu ya, pakai metafora. Kalau di kelas saya ada kelas metafora itu kita bayangkan misalkan ini ada burung di tangan kita. Kita izinkan ini terbang. Dengan terbangnya burung ini, saya, Sofi misalkan, saya izinkan perasaan kecewa saya pergi jauh. Rasa sakit hati saya, patah hati saya pergi jauh. Terbang jauh bersama burung itu. Itu bisa metafora burung. Bisa metafora kupu-kupu. Kita cari kupu-kupu, taruh toples, sebentar aja ya kupu-kupu, ya kamu buat healing saya gitu. Ya. Lalu kita buka toplesnya, lalu kita afirmasi, letting go gitu ya atau afirmasinya pakai layang-layang gitu layang-layangnya biarin aja lepas jauh tapi letting go lepasin rasa kecewa itu dilepas ngapain digenggam terus gitu buat apa gitu jadi sebenarnya bikin sakit itu kita sendiri bukan si mantan lu mantannya menyakiti sekali lah ngapain kita bawa seumur hidup yang bodoh siapa mohon maaf yang bodoh kita gitu. Kenapa? Karena kita nggak menyayangi diri kita sendiri. Lalu ada lagi self compassion, ya, passionate love gitu. Kita perlu mencintai diri sendiri, merangkul diri sendiri. Kita perlu cerdas untuk eh, apa ya, memberi ruang bahagia pada diri kita, Mbak Nur. Kecewa itu sekali aja, gak usah lama-lama gitu. Lepasin aja. Rasa kecewanya yang dilepas. Paham ya? Rasa kecewanya, rasa sakit hatinya, rasa patah hatinya yang dilepas. Dengan dilepasnya, maka kita menjadi baik-baik saja. Kita netral lah, netral. Gitu. Nah, itu tips saya gitu ya untuk melengkapi teknik inner child-nya Coach Yurika. Ada pertanyaan Mm-mm. berikutnya? Oh iya, Ini di Mbak dalam Iva. buku Mbak sini Iva ada buangnya ke eh, pantai. pantai. Mbak, di sini di buku Hah? ini ada merangkul inner child. Nah, ini tadi seperti Mbak Opi bilang, inner child harus dirangkul. Kita merangkul diri sendiri ya, Mbak Opi ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Kan ada teknik Merangkul butterfly inner child hug. ya dengan Mm-mm. cinta dan penerimaan gitu. Nah, ini tadi ada yang WA saya. Lah kalau Iya, harus cari kupu-kupu kan susah gimana caranya. Nah, ini layang-layang. nggak harus kupu-kupu ya. Kita bisa bikin kalau dulu kita kecil bikin apa pesawat-pesawatan ya Mbak Opi ya. Oh, boleh, boleh Pakai boleh ini apa apa? origami. Origami bikin perahu. Origami, bikin Perahunya perahu. buang di sungai, buang di kali, got gitu. Nah, nanti jadi masalah lagi Mbak. Rumahku nggak ada kali, nggak ada kali. Jadi Pantai bikin ada lah pasti ada. pesawat-pesawatan aja kita lempar pesawat itu udah cukup Mbak. Jadi biarkan masalah itu Kurang pergi jauh. bersama. Kurang Iya, jauh tapi ya. kurang jauh kalau pesawat. Kurang jauh, kurang jauh. Jadi cari burung Mm-mm. di pasar. Guyon, guyon. Oke, ini tadi naik ke atas Mm-mm. ada pertanyaan masalah anak. Oke, kalau masalah Mm-mm. anak ini kan kita dengan anak ya, bukan inner child diri kita. Gimana ini, Mm-mm. Coach Yurika?
untuk menjawab Bu Siti Mufroda ini relate nggak Mm-mm. dengan inner child? Atau jangan-jangan ini perlu satu buku yang lain gitu ya? Bagaimana eh, Mm-mm. eh, positif parenting mungkin ya? Atau Iya, heeh. Ini soalnya eh, kayaknya kalau capek dari cerita menasehati? yang ini, Berarti kan ada teknik parentingnya yang nggak pas ya? mm-mm, mm-mm. Iya, heeh, heeh. Ini nanti kita ngobrol sendiri juga boleh ini Mbak Oda. Ini Mbak Oda ini guru ini sepertinya. Iya Mbak Oda betul ya, guru ya. Jadi anak-anak didiknya, anak sekolahnya yang bermasalah. Kita ngobrol aja nanti Mbak Oh, Oda. ini sahabat kita, Mbak Ria. Nah Mbak ini Mbak Ria. Ria. Ria Ubaya. Sorry nyebut kampus. Jadi, Mm-mm. eh, kalau kalau letting go-nya benar-benar letting go, itu sebenarnya perasaannya jadi netral. Ya, Mm. jadi kalau masih ada luka batin terkorek-korek muncul lagi, berarti belum, kalau di Islam belum ikhlas, belum letting go. Letting go itu pasrah, Mm-mm. lepas. Udah, lepasin aja, gitu, lepasin aja. Jadi, jadi netral itu berarti nol ya. Netral itu berarti nol. Jadi gini, Mm-mm. jadi kalau lihat itu apa itu skala dalam matematika ya, kan ini nol nih, ya nol. Bahwa ini kan negatif, atas positif eh, luka batin kita itu kan negatif. Ini malah bahas mantan, kan inner child. Inner child malah mantan. Oke. Nah, ini kan negatif emotion itu di bawah. Atau gini deh, ada juga yang kiri kanan gitu kan? Ada juga yang kurvanya kiri kanan. Nah, negatif itu kurvanya di sini. Nah, kita harus nyampe pada titik netral, nol. Nggak harus ini positive emotion. Positive emotion itu berarti ya tenang-tenang aja, baik-baik saja. Bisa jadi nol aja udah bagus. Gitu. Jadi eh, diulang lagi. Diulang lagi teknik ininya apa letting go-nya atau dengan cara yang lain. Gitu. Mungkin belum bisa menerima bahwa dirinya terluka. Jadi penting ya teman-teman untuk self acceptance bahwa dalam saat ini kondisi saya terluka. Saya terima. Sedang Saya terluka, terima ya. saya terluka. Saya terima saya kecewa. Yang membuat kita sakit hati itu kalau kita nggak terima kalau kita kecewa. Mm. Tapi kalau kita terima, oh ya, saya kecewa. Saya terima saya kecewa. Saya terima saya nggak nyaman dengan kondisi ini. Nah, itu yang disebut membalut luka gitu. Jadi sebelum merangkul luka, merangkul diri ya, sorry ya, itu harus membalut luka kita. Caranya apa? Caranya diterima. Oh iya yo, ini lo keberat sampai berdarah ya udah kita terima beretan ini, kita terima. Oh ini nggak sengaja tiba-tiba kebret apa paku gitu ya. Kita terima dulu. Oh iya ya sakit ya, aduh sakit. Oke saya terima rasa sakit ini. Mengenali dulu Mbak, kenapa lukanya itu. Kenapa sih Mm-mm, kok bisa luka gitu ya? Kalau misalnya kita udah kenal, oh iya tadi keberat paku gitu ya. Itu mm-mm, kan kita tahu harus ngapain gitu. Oh keberat paku, uh-uh, pakunya ini tadi apa karaten apa enggak gitu kan. Sehingga kita bisa tahu gitu loh, harus harus mm-mm. diapakan nih luka gitu. Kalau misalnya kita Ya, nggak tahu luka kan harus dibasuh, luka, di apa, mm-mm, sembuhkan gitu ya. Tapi kita mm-mm, terima dulu. Kalau nggak terima kan gini, lah apa aku mau kok sampai lewat situ? Lah apa aku tadi kebentuk? Ngapain terbentur? mm-mm, Aku kok bodoh banget. Aku ini kenapa sih ada orang naruh paku di sini sih? Itu kan nggak terima. Nggak terima itu tambah sakit. Artinya kita terima dulu, apapun kondisinya saya sudah terluka, saya terima rasa sakit dan kecewa ini. Dan saya ingin menyembuhkan diri saya. Gitu. Nah, saya pengen rasa sakit ini perlahan pergi. Saya ikhlas pergi, udah. Jangan dibawa terus rasa sakit itu. mm-mm. Sepakat itu dulu bahwa rasa sakit jangan dibawa lama-lama. Cukup Iya, sebentar. berat. Nah. Kalau berat kasih Dilan aja katanya. Oh gitu ya. Oh iya, iya ada filmnya. Iya, sakit itu berat. Nih, kalau berat kasih Dilan aja katanya. Apalagi ini tadi apa Mbak Ria bilang dia sudah tutup usia. Bisa ke Mbak, udah tutup usia gitu ya. Masih kita merasa apa sakit gitu ya. Kasihan nih nanti yang udah tutup usia gitu. Gitu ya Mbak Pia. Mm-mm. Baik, wah, ini nambah peserta lagi. Silakan teman-teman yang terkait dengan luka pengasuhan orang tua gitu ya.
atau boleh Mm-mm. sharing gitu ya. Saya sharing ya. Jadi saya buat surat cinta buat ibu saya karena saya juga termasuk inner child terluka ya atas pengasuhan ibu saya. Itu saya Mm-mm. buat surat Mm-mm. cinta. Waktu itu saya ikut pelatihannya Chef, saya buat surat cinta dan itu ternyata dikirim beneran. Karena dikasih Mm-mm. apa perangko gitu dan ibu saya baca dan setelah baca itu ibu saya bilang aku kate ngomong lali aku ternyata bukan ternyata lali kapan itu ada surat tak baca Mm-mm. itu teko awakmu wis tak wocok wis ngerti itu saya lega jadi untuk mengungkapkan Mm-mm. unek-unek kita yang menimbun sekian tahun ketika sudah ditulis dan dibaca sama orang bersangkutan itu lega nggak penting bisa nerima apa enggak untungnya untungnya ya ya puji Tuhan itu kebaikan hati Tuhan bahwa ibu saya pengertian artinya eh, tahu bahwa itu perasaan saya jadi heart to heart gitu heart to heart tapi lewat surat gitu ya dan itu melegakan teman-teman melegakan gitu yang tadi punya masalah dengan mantan mungkin buat surat aja gitu buat surat aja nah itu Nggak writing harus dikirim ya Mbak ya, nggak harus dikirim ke mantan gitu. Takutnya mantannya udah berkeluarga gitu ya. Nanti malah membaruat gitu ya. Iya, Bisa iya, seperti saya tadi habis boleh, boleh. ditulis gitu karena ini disobek aja nggak apa-apa. Yang penting kita mengikhlaskan dengan mengungkapkan itu. Nah nanti kalau sakit hati sama mantan terus nulis surat dikirim yang baca Ya istrinya banyak gitu ya. konflik baru, bikin konflik baru. Nah itu Gitu itu ya, nggak jadi harmoni itu. malah bikin konflik baru dengan orang ketiga gitu ya. Iya. Baik, oke, sekarang lega, baik. Ada lagi? Berbagi cerita boleh teman-teman. Ini udah setengah 9, Mm-mm. kurang 7 menit setengah 9. Ada lagi yang menarik untuk disaringkan? Mau nanya. Dengan siapa ini Boleh. suaranya? Evi, Mbak Mbak Evi. Evi Makassar. Ye, mau nanya loh ke Coach Jurika. Kalau inner Ya. child itu apakah mesti kayak seperti luka gitu? Kalau misalnya ketidakcocokan apa ya? Ya nggak sampai terluka, tapi eh, beda 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 cara pandang aja gitu dengan orang tua kayak gitu. Itu boleh. Mm-mm. Itu apa itu nggak masuk inner child ya? Iya masuk juga gitu. Masuk. Maksudnya terluka itu kan nggak harus apa ya nggak harus yang menyakitkan gitu. Kayak Mbak Opi tadi asosiasinya Hmm. kayak keberet gitu ya. Keberet itu kan bisa bisa cuma keberet gitu ya. Bisa cuma Tersinggung, tersinggung dikit. Iya gitu ya. iya. Namanya Hmm. luka itu kan nggak harus yang luka berdarah gitu ya. Jadi yang Iya. dimaksudkan dengan luka itu sesuatu yang tidak membuat kita nggak nyaman gitu kan. Yang namanya luka apapun itu ya, mau luka hati, mau luka fisik itu kan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, intensitasnya itu macam-macam kan. Kalau tadi Mbak Opi Hmm. mulai dari keberat itu bisa juga keberat sedikit gitu ya, tapi bisa juga keberat yang rodok nemen gitu ya. Bisa yang Hmm. namanya keberat itu sampai berdarah gitu ya. Hmm. Seperti itu gitu ya. Namanya luka itu kan mesti nggak nyaman ya kita ya. Namanya kita terluka ya gitu. Gitu Bu Ya. Evi. Kalau dengan saudara enggak ya? Tapi Sama. bisa juga. Ini Bisa tadi juga. kan ada Oh. konflik-konflik gitu kan. Hmm. Konflik kan nggak cuma dengan orang lain, dengan saudara, saudara mau saudara kandung, mau satu kandungan, kandungan yang lain. Iya 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 iya. Oke. Oh banyak kalau gitu yang yang bisa ditulis ya. Iya banyak. Nanti bisa store ke Mbak Opi dijadiin buku sama Mbak Opi nanti. Oke, insya Allah. Nanti diinget-inget lagi. Waduh, insya Allah. Makasih banyak Bu loh. Evi ini ilmunya sudah Iya. banyak. Banyak banget. Aduh, sampai Tapi lupa. belum belum aja, belum terbang. Oh, Potensinya belum terbang. Masih aja di di Makassar. darat. Harus diterbangkan ke Jawa seperti Mbak Opi ya. Waduh, aduh, makasih Bu Evi banyak. ini punya rumah sakit, jadi ilmunya itu diterapkan untuk nakesnya.
untuk prakteknya di rumah sakit. Sama buat timnya nakes. Buat Iya. Ini ada Iya, pertanyaan Mbak Opi. renceng. Bagaimana eh, bagaimana jika kita selalu gagal dan belum bisa menerima luka meskipun sudah bertahun-tahun? Nah, nah, ini Mbak Mbak Evi tadi yang sudah mahir bisa jawab ya. Ini kalau saya jawab, Iya, bagaimana jika kita kalau saya selalu duga tadi itu gagal? kan Mm, eh, melakukan sendiri ya, healing sendiri. Jadi kalau healing sendiri nggak mm-mm. berhasil ya ke professional helper. Kayak kita Iya. sakit itu loh, kita pilek nggak sembuh-sembuh, sudah minum obat ini itu nggak sembuh-sembuh ya ke dokter toh ya, Mm-mm. ke dokter Iya. atau ke Halodoc itu loh. Kan lebih murah tuh Halo. kalau ke Halodoc online itu. Mm-mm. Jadi ya sama ya analoginya kalau kita sakit psikis, psikologis, mental Mm-mm. kita, kalau nggak sembuh-sembuh, jadi ada yang keliru dengan pengobatan kita atau bukan keliru, Iya. nggak pas, nggak tepat. Belum tepat Maka caranya mungkin hubungi, gitu hubungi ahlinya. pendekatannya. Mm-mm. Ke profesional helper aja, karena profesional helper itu punya banyak teknik dan mungkin kita itu Mm-mm. eh, bisa apa ya, bisa dapat inspirasi dari si Mm-mm. Mm-mm. apa profesional helper ya, nggak harus dapat obat gitu. Kadang dengan cerita-cerita gitu ya, akhirnya kita dapat Mm-mm. penguatan, lalu kita terbantu untuk eh, punya kemantapan hati untuk melepas. Kalau blunder Mm-mm. dengan diri sendiri gitu ya maksudnya ya. Kalau blunder dengan diri sendiri nggak sembuh-sembuh, nggak beres-beres, ya udah temui dokter, temui Mm-mm. Mm-mm. profesional helper lah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi pertama gini Mbak Opi, kalau boleh saya sharing gitu ya. Ketika kita akan menemui profesional helper, kita harus punya niat dulu gitu loh. Maksudnya, oh iya oke, saya punya niat, saya butuh pertolongan gitu ya. Kadang-kadang karena ada beberapa kasus yang datang ke saya itu dia masih ngeyel gitu loh. Nah, Oke, itu oke, oke. saya selalu mengembalikan sebentar-sebentar. Kamu datang ke saya, tujuannya untuk apa, gitu ya. Resisten Kadang-kadang ya, gitu. itu Iya, namanya jadi resisten. masih berkutat dengan dirinya sendiri. Dia tidak, akhirnya kayak minum obat itu dikasih obat. Kalau dokter ya ngasih Oh, obat apa A itu gitu ya, istilahnya Mbak Evi? Kasih obat nggak dikasih mempan obat A itu apa dia namanya? bukan nggak mempan, dia Ya, ngeyel Resisten. aja. Ah, saya resisten. biasa, Apa istilahnya? ya. Bukan resisten ini sebenarnya Mbak Opi. Jadi dia dikasih obat A gitu ya, tapi dia ngeyel sama dokter. Saya itu biasa obat ini loh. Kamu datang ke saya gitu minta pertolongan, saya kasih obat ini, kok kamu ngeyel mau minta obat ini gitu kan. Seperti itu. Jadi kita kalau misalnya datang ke profesional, kita juga harus benar-benar trust ya sama profesional gitu loh. Jangan kita datang ke profesional tapi terus kita masih ada rasa ngeyel. Nanti akhirnya bentrok nggak selesai-selesai urusannya gitu. Jadi akan lama ya. Mungkin buat profesionalnya senang ya Mbak Evi ya. Datang terus ya Mbak Evi. Yang Berarti penting kan bayar. cuan, Yang penting nah, Iya, bayar. iya. Yang cuannya penting datang jasa Iya aku nggak juga apa-apa. dihargai sih. ya secara Saya profesional ya. kesel Iya, kalau nggak beres-beres. iya. Kita mah senang-senang aja nggak apa-apa ya. 2 minggu lagi ya, terus seminggu lagi datang gitu. Nggak apa-apa ngeyel terus gitu ya Mbak Evi ya. Aduh, ya Kalau Allah. saya mah karepmu gitu ya, karepmu. Iya. Mm-mm. Terus karepmu Karepmu pengen nggak. apa, tak dengerin aja. Iya. Karena Mm-mm. kadang, kadang kita juga sebagai profesional helper tahu ya. Jadi kita itu kadang hanya dibutuhkan sebagai pendengar gitu. Kadang dibutuhkan Iya. sebagai penasehat. Kadang Nyumbang dibutuhkan sebagai kuping. inspirator. Kadang dibutuhkan sebagai motivator. Kadang memang benar-benar butuh intervensi. Aduh, ini Mm-mm. benar-benar nggak tahu aku lukaku diapain. Ya udah, tak bersihin dulu kamu ya, tak kasih obat merah, tak perban mungkin atau nggak usah diplester atau diapain. Kadang memang ada orang Mm-mm. yang butuh gitu, tapi ada orang yang cuma butuh dikasih tahu. Itu kamu harus begini begini, coba kamu begini begini, lakukan ini. Tapi ada yang butuh ini tolong, anu basuh lukaku, obati, balut dan sebagainya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah ini pertanyaannya Mbak Indah, silakan, Coach. Bagaimana cara mengenali kalau luka kita berat butuh tenaga ahli psikolog atau psikiater? Ya cara mengenalinya ya kalau kita misalnya sudah give up, kita sudah tidak tahu harus kayak gimana gitu. Kita kan bisa merasakan ya kebutuhan kita gitu. Apakah kita masih bisa apa ya, masih bisa menerima kondisi ini, kita masih bisa mengatasi atau kita sudah
aku sudah tidak tahu harus kayak gimana. Ini kayaknya aku butuh pertolongan deh. Nah, ketika sudah sampai titik itu, ketika kita sudah sampai merasa bahwa kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, ya jangan sungkan-sungkan gitu loh untuk ke profesional gitu loh. Jangan Jangan aku malu, aku ini, aku itu. Nah, kadang-kadang itu kita banyak excuse, banyak banget gitu loh yang membuat jadi blunder gitu. Itu karena kita sendiri kadang-kadang ya itu. Jadi ketika kita sudah merasa tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kita harus apa ya bisa menerima bahwa oh ya, aku sudah butuh pertolongan nih. Aku sudah butuh datang ke profesional nih. Seperti itu Mbak Opi. Iya, ini ada yang bilang apa ini di grup ini? Sorry di kolom chat. Mm-mm. Recycle bin, buang itu ya, buang sampah Iya, gitu ya. Recycle buang bin berarti buang sampah. sampah ya. Mm-mm. Soalnya kadang ada orang yang nggak bisa buang sampahnya sendiri, Mbak Ria. Ada orang Mm-mm, yang memang mm-mm. butuh untuk cari tempat Good. sampah gitu ya. Iya, Sini ada gitu. yang kelewat apa increase apa ini? Bagaimana jika menghadapi orang yang suka marah bila ada sesuatu yang tidak sepaham dengan dirinya, walau hal yang tidak penting, apa itu termasuk inner child? Bagaimana mengatasinya? Nah, ini kalau orang yang suka marah itu kan urusannya dia gitu. Inner child itu jadi untuk diri kita sendiri. Kalau orang suka marah gitu ya dan orang itu tidak meminta pertolongan ke kita ya jangan maksa gitu loh. Jangan bilang, "Wah, kamu itu ada inner childmu terluka gini." Wah, itu bisa geger itu gitu kan. Bisa jadi perang dunia itu nanti. Jadi Jadi untuk inner inner child child itu ini terkait dengan diri sendiri ya. nah, terkait dengan diri sendiri, bukan terkait dengan orang lain. Kalaupun kita merasa, oh kayaknya orang itu inner child-nya terluka deh, gitu ya. Kita bisa aja, kita lihat dulu gitu loh. Itu orangnya modelnya gimana, sejauh mana kedekatan kita dengan orang itu, gitu ya. Kita nggak bisa misalnya apa orang yang tidak punya kedekatan dengan kita, terus tiba-tiba kita ngomong gitu, kamu tuh kayak gitu tuh kamu pasti inner childmu terluka kayak gitu ya malah jadi perang gitu ya malah bukan mendamaikan bukan membuat harmoni gitu ya itu atau bisa juga kita sarankan ya Mbak Opi ya kamu coba deh ikut kelasnya Mbak Opi misalnya ikut kelasnya Kang Asep tentang inner child atau ini nanti bisa Mbak Opi ya coba deh kamu baca buku ini deh Baca gitu buku. ya baca ini deh gitu ya itu Kamu nggak siapa beres deh, tahu. kayaknya perlu baca buku gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Kamu kayaknya perlu baca buku ini deh gitu. Seperti itu ya, Bu. Iya. Mm-mm. Iya. Wah, semakin semakin panas gitu ya. Baik. Sudah setengah Mm-mm. sembilan teman-teman. Waktu diskusi cukup atau masih diperlukan diskusi lebih lanjut? Silakan. Kalau cukup, maka kita tanya nih, Coach Yurika, berikutnya buku apa yang mau di launching gitu. Berikutnya tentang trauma dan toxic relation. Oh, itu Semuanya kok jadi satu. bukan Trauma sendiri, oh trauma berarti dua sendiri buku. toxic. Iya, kok rasanya negatif semua bukunya. Ya, Justru ya, yang laku itu yang negatif. gitu ya. Kayak kayak berita. Berita itu kalau yang jelek Mm. itu malah dibaca orang. Oh gitu Wartawan ya. itu malah cari angle yang jelek, bukan cari yang Ah, positif. mm-mm. Banyak, kebanyakan gitu. Yang punya nilai jual itu justru yang Oke. negatif-negatif. Orang jadi pengen tahu, atau pengen Mm-mm. ikut ngejudgment, atau pengen ikut nyalah-nyalahin gitu Nah, ya. nyalahin. Ya, mohon maaf itu politik ya. Tapi Ya, terkait dengan apa judul buku memang sesuatu masalah itu menjadi eh, tanda kutip eh, marketable gitu. Jadi iya, kalau judulnya masalah itu marketable. Meskipun ada juga judul positif, tapi ya mungkin tren ke sini akan judul positif ya. Tren ke sini judul positif ya misalkan joyful life, meaningful life gitu ya, happiness life, happiness work dan sebagainya. Ke sini mungkin akan positif ya. Tapi kalau kalau judulnya masih negatif pun itu masih marketable gitu. Artinya orang masih pengen pengen membaca, orang masih pengen tertarik untuk eh, belajar atau untuk memperkaya ya, memperkaya. Mungkin kita pernah baca buku ini, tapi kan pengen kita bandingkan, oh kalau buku ini perspektifnya seperti apa, gitu ya.
Baik, teman-teman, Mm-mm. saya juga akan sharing buku saya, eh, judulnya Life Inspiration, gitu. Jadi itu tulisan dari kumpulan wawancara saya dulu sebagai narasumber. Jadi eh, saya ketik ulang, kemudian jadi satu book chapter gitu ya tentang inspirasi hidup. Jadi ada hidup dengan kehidupan diri sendiri, kehidupan rumah tangga, kehidupan dengan anak, kehidupan di tempat kerja, kehidupan dengan pasangan seperti itu. Itu insya Allah mungkin launchingnya halal bihalal ya. Nanti dibarengkan sama halal bihalalnya YKMS begitu. Mbak Evi ke Surabaya dong. Ayo takjak kuliner di Surabaya. Mbak Halal Evi diterbangkan ke Surabaya. halal bihalal di Surabaya Mbak April. Iya, Mm. udah bolak-balik mau ke sana gak jadi terus. Bu Anu, ada aja yang masih halang, masih ketarik Yang sini. Jawa Timur boleh nanti bergabung ya halal bihalal di YKMS. Saya sharing buku. Oh, yang Jawa Tengah juga boleh ini Mbak Oda Jawa Tengah Mbak. Ya Mbak Jawa Oda Tengah naik datang bis, naik bis naik bis. itu bisa. Iya, Baik, insya Allah nanti. teman-teman ada lagi? Baik, kalau nggak ada mungkin kesan dan pesan ya. Yang on cam cuma Bu Evi. Bu Iva masih ada? Masih hadir? Kakak Iva, Bu Iva. Masih Nah, masih silakan untuk hadir. menutup sesi ini. Saya persilakan untuk memberi eh, kesan, pesan, atau satu testimoni begitu. Silakan, Bu Iva. Nah, terima kasih Mbak Sofi, Coach Yulika. Penting sekali ya kita untuk mengenali inner child kita. Kadang-kadang kita juga sudah lama gitu ya, dan mungkin dalam tanda kutip melupakan. Namun ternyata pada saat kondisi tertentu ada pemicu, maka muncullah itu. Jadi ketika tadi Coach Yurika bilang bahwa harus mengenali itu betul. Ya, kemudian setelah itu menerima dan seterusnya tadi Mbak Sofi sudah menjelaskan panjang lebar. Dan memang sebenarnya kita itu sudah diberikan Tuhan obat untuk diri kita sendiri. Hanya saja kita kalau nggak mengenali diri kita sendiri, siapa yang mau menerima diri kita sendiri kalau tidak kita sendiri? Intinya begitu. Jadi dengan mengenali inner child kita, kita semakin mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sudah cinta dengan diri kita sendiri, maka kita akan merasa punya harga yang lebih mulia. Begitu. Terima kasih. Ya, saya mau ulang. Makin mencintai diri sendiri, maka kita akan merasa Memiliki iya, merasa memiliki harga dan kita akan tumbuh menjadi orang yang lebih mulia. dan akan tumbuh menjadi Orang yang lebih Pribadi mulia. mulia. lebih mulia ya, lebih. Ya, lebih mulia. Kalau mulia kan Oke. semua sudah dilahirkan mulia ya. Nah, tapi dengan kita Ya, mengenali sekali diri takvim kita ya. sendiri, iya, Oke, saya buat quotes buat Bu Iva. Dari jawaban Bu terima Iva maksudnya. kasih. Ilmunya banyak malam ini. Ya, terima kasih testimoninya. Testimoni kedua, ini kakak saya juga, Bu Evi. Bu Evi ini ternyata S1-nya Unpad apa UNIR, saya lupa. Unpad ya? Unpad, Unpad. Unpad, silakan Bu Evi. Waduh, ini saya ngedek kalau disuruh gini. Ya, inner child itu topik yang nggak pernah usai ya. Selalu menarik untuk diikuti. Sama seperti apa perjalanan ke dalam diri, kemudian kembali menjumpai diri kita di masa lalu yang terluka gitu. Itu hal-hal yang topik-topik yang selalu buat saya itu selalu menarik untuk diikuti. Jadi eh, buat teman-teman yang yang malam ini hadir di sini, inner child itu eh, bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, tapi justru harus dipeluk karena dengan memeluk inner child itu kita jadi
bertumbuh dan menjadi lebih matang dalam menghadapi kehidupan selanjutnya ya ke depannya kita akan jadi lebih lebih tenang dan lebih banyak bisa legowo menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang lebih rumit ke depannya. Mungkin itu aja ya. Ya, sebentar, aku menulis ulang kalimatnya Bu Oh, Evi. oh, Dengan oke. mengenali apa? Dengan mengenali inner child kita, Iya, dan inner child kita, eh, kita eh, akan bertumbuh dan lebih matang, lebih tenang, legawa dalam dalam menghadapi dalam menghadapi eh, permasalahan-permasalahan hidup yang lebih rumit ke dalam depannya. menghadapi masalah hidup yang lebih rumit ya. Iya, itu menurut saya loh, Bu, pengalaman yang ada mengajarkan saya untuk menghargai dan bahkan berterima kasih pada inner child itu. Hmm, Jadi harus jadi sahabat untuk diri kita, diri kecil kita. oke, inner child jadi sahabat kita ya. Iya, Jadi sahabat kita. Oke. Terima kasih Bu Evi, Bu sama-sama. Evi, Bu Iva, ini kakak-kakakku ini. Tinggal Bu Iya. Evi yang belum nulis. Kakak Iva udah nulis. Bu Evi belum nulis. Kita tunggu Oh nanti, karyanya. Nulis ayo apa Bu tuh? Evi, Buku ya? tandem Bu Evi. Adem aja ya. Bu Nulis. Evi ini sudah ikut kelasku nulis artikel sama kelasnya Pak Jumala, tapi belum jadi buku, Oh masih iya, artikel ya aja. bener ya. Tapi artikelnya belum publis ya, belum publish ya. Terlalu belum belum. Topiknya belum nemu yang apa ya, eh yang cukup cukup menyenangkan untuk dibahas, diceritakan. Mungkin ini nanti ya. Soalnya waktu itu mau mikir Kasus, inner kasus. child itu sudah banyak gitu kayaknya Heeh, yang heeh. nulis gitu kan. Harusnya sih nggak apa-apa ya, tetap berani aja ya karena kan tiap orang punya inner child yang berbeda gitu. Iya, bisa ini studi kasus di rumah sakit, Bu Evi. Ini aku manggilnya Bu apa Hmm, Mbak sih? apa aja. Bu angkatan 86 itu, Bu Evi. 86, Oh, 86. Iya, sepuh, Angkatannya Kang sepuh. Asep. oh angkatan Kak Asep, Masya Oh, di Allah. atasnya lagi malah setahun. Oh, di atasnya lagi. Oh iya, Iya, jadi ya insya Allah eh, apa kalau ada ini ceritanya mau nulis bareng atau gimana sih nantinya Mbak Sofi? Ya, Kak, saya punya agenda nulis bareng. Sudah saya share tuh di grup. Oh iya iya, ya insya Allah nanti ikutan deh. Siap, Bu Evi. Izin Oke, remove lah ya. Bun. Ye. Oke. Baik, dengan berakhirnya testimoni dari dua orang sahabat pembelajar, psikolog senior, Bu Evi dan Bu Iva, dan 1 jam sudah kita dengarkan pemaparan isi buku Coach Yurika yang sangat menarik gitu ya. Dan tahu nggak, itu isinya berwarna loh teman-teman. Gitu. Jadi ini warna-warni. kalau baca jadi apa ya? Jadi seneng gitu ya. Baca ada gambar warnanya gitu. Ada warnanya itu jadi kita jadi seneng gitu, seneng gitu. Ada apa positif emotion gitu. Jadi kalau lihat buku itu nggak bosen gitu kali ya. Dan ini semoga segera diluncurkan, semoga bisa cetak cepat gitu ya, dan bisa berbagi untuk teman-teman yang berminat untuk baca secara full text begitu. Terima kasih Coach Yurika, terima kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas waktunya, atensinya, Oh dan ya, Mbak partisipasi Opi, di Zoom kalau ini. mau yang berminat, Silakan. daftarnya ke Mbak Opi aja ya. Kalau ada yang Oh, berminat kalau untuk gitu nulis di pesan. grup aja. Karena kan nunggu ini, nunggu Oke, selesai cetak kan. Heeh. ya. Nanti aja diinfokan kalau sudah selesai. Perlu ada posternya gitu ya. Oke.
Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf selaku pembawa acara. Semoga ini bermanfaat. Bila itu semangat dan sukses selalu Coach Yurika juga buat Oke. teman-teman. Terima kasih Semoga punya karya ilmunya. dan Makasih semua. bermanfaat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto bareng yuk Amin. yang berkenan Oh, untuk on cam. Mm-mm. Silakan ya berkenan untuk on cam bisa bisa ikut foto bareng. Oke, yang lainnya masih off cam. Bu Evi ini aku seneng kalau ikut acara mesti on cam. Oke, sudah. Entah Ini tinggal training, entah 30, webinar. Mbak. iya, udah Ya, banyak yang tadi udah. ada jumlah paling banyak tadi 48. 49, 49, Mbak. 9 oh, ya. 49. Oke, oh, oh. Baik, teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan di sesi belajar sharing session bersama saya, Sofi Bagis, dan Samitra Neng Forum, juga didukung oleh Yayasan Kreativitas Membangun se-Indonesia, yang terus akan menjembatani dan menginspirasi untuk teman-teman bisa kreatif berkarya dalam semua sisi kehidupan. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Sama. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi ketemu wabarakatuh. ya.